Om Swastiastu, selamat sore sedulur semeton tani, sahabat tani dimanapun berada. Pada sore hari ini, Tiang Jero Agus dari kebun Taksu Bali Lestari. Kita controlling kondisi tanaman kita pasca pemupukan prageneratif 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu kita sudah melakukan pemupukan prageneratif menggunakan grower Pigo Amino, subur kali dan karate plus boron. Kita cek kondisinya. Kita cek satu persatu kondisi tanaman kita, progresnya bagaimana. Cuaca mendung semeton, sahabat, di kebun saya, kebun Taksu Bali Lestari, Desa Selat, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, ini kondisi daun, perkembangan update daunnya glowing. Daunnya besar semeton, sahabat tani. Kondisi sehat. Kita terkendala penyepraian nutrisi sama pengendalian hama pestisidanya semeton karena cuaca yang kurang bersahabat. Cuaca mendung terus, seperti kemarin pagi hari sudah turun hujan sampai sore. Kita akan cek satu persatu bagaimana kondisi dari tanaman kita. Ini daunnya semeton, glowing. Kita sudah pruning tipis-tipis. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan terpenuhi. Belum ada tanda-tanda. Mudah-mudahan, puji Tuhan, keluar mata ketam atau calon bunga semeton. Kita keliling semeton. Nah, ini kondisi manggis yang berusia 100 tahun lebih. Nah, leluhur saya dulu yang menanam. Kita sudah pupuk menggunakan grower Pigo Amino, subur kali dan karate plus boron. Takarannya growernya 2 kilo, Pigo Amino 1 kilo. Terus subur kalinya 500 gram dan karate plus boronnya 500 gram. Usia 100 tahun ini. Tahun ada 4 pohon di kebun Tiang. Kita akan cek dari bawah dulu kondisi pohon durian kita. Nah, ini juga terubus, sudah dipupuk. Kondisinya sehat semeton. Nah, ini daunnya glowing hijau. Nah, kita sudah pupuk kemarin. Nah, ini juga sama, daunnya glowing hijau royo-royo. Ini juga sama, durian montong kaninya usia 15 tahun. Kondisinya hijau royo-royo. Oke, kita cek satu persatu kondisi tanaman kita. Apakah ada hama seperti kutu daun, itu tunas-tunas baru, daunnya hijau royo-royo semeton. Nah, ini kondisinya. Cantiknya luar biasa. Daunnya glowing semeton.
Ini yang di depan tiang usia 5 tahun karena ada hambatan dulu. Kita rawat dengan baik dengan pakai hati. Astungkara perubahannya signifikan dari yang dulunya sudah mau mati, kita rawat dengan baik, akhirnya tumbuh sehat semeton. Nah, itu juga sama durian kane kita. Nah, ini kondisi di kebun Taksu Bali Lestari bagian bawah. Astungkara kondisinya sehat, daunnya rimbun, glowing, hijau, berarti pupuk yang kita aplikasikan berjalan dengan baik seperti mana mestinya. Karena cuaca di wilayah tiang niki sudah berhari-hari cuacanya tidak mendukung, intensitas sinar matahari sangat kurang. Makanya perlulah kita melakukan pemupukan yang tepat guna, tepat sasaran, menggunakan pupuk padat maupun pupuk nutrisi daunnya. Kita kontrol karena kita akan melakukan treatment lanjutan lagi. Nanti kita akan spray hari Minggu. Kita akan spray menggunakan nutrisi komplit, nutrisi pra generatif dan pengendalian hamanya. Biasanya tiang pakai 2 bahan aktif insektisidanya, yaitu abamectin dan imida, baik fosformid maupun kompidor. Di selang-seling kita bisa pakai si Mopento maupun Demolis. Kita lihat dari bawah kebun bagian atas semeton. Nah, bagian tengah masih banyak yang kosong karena di kebun saya atau di kebun tiang kita lakukan penanaman secara bertahap sistem subsidi. Nah, taman durian yang besar, motokan yang besar mensubsidi tanaman musangking, bawor maupun montongkane yang ada di bagian atas. Sekarang tanaman bagian atas sudah mulai produksi, baru kita akan melakukan penanaman kembali untuk subsidi biayanya. Karena kita tahu bahwa perawatan durian itu tidak hanya bisa ala kadarnya, harus betul-betul dilakukan treatment yang benar dan tepat guna, tepat sasaran pupuk yang kita pakai. Nah, kebetulan di kebun tiang kita pakai sistem 75% organik, 25% anorganik. Masih semi kalau di kebun tiang semeton. Nah, itu avokadonya Nicole dari Pak Elvin Sirait. Usia tanam 6 bulan dari tinggi 50-60 cm semeton. Astungkara tumbuh dengan sehat dan subur, tapi sudah kita lakukan pemotongan berulang kali niki. Kalau kita biarkan mungkin sudah tingginya sekitar 1,5 meter atau 2 meter. Karena kita bikin batang tunggal dari bawah. Karena karakter Nicole itu, avokat itu biasanya batang dari bawah itu bercabang. Kita buat batang tunggal semeton. Cuaca mendung, angin sepoi-sepoi semeton. Nah, ini manggis penampakannya. Manggis warisan dari leluhur. Hujan sudah terdengar saup-saup dari kejauhan semeton. Kita lanjut ke atas. Nah, di atas juga bervariasi umur dari atau usia dari pohon durian kita, karena kita sistemnya bertahap penanamannya ada 3 bulan, 3 tahun 3 bulan. Ini termasuk 3 tahun 3 bulan. Ini usia musangking 1 tahun. Ada yang 1,5 tahun bawor, ada yang 2 tahun montongkane. Ini musangkingnya usia 3 tahun 3 bulan, yang kemarin genap usia 2 tahun 10 bulan sudah mulai berbakti atau berbuah. Kita sudah pruning, kita sudah lakukan pemotongan pucuk, dan kita sudah aplikasi pupuk prageneratifnya. Nah, seperti itu di bawah.
tinggal kita lakukan penyepraian lewat daun menggunakan nutrisi pupuk prageneratif. Nah, ini juga kemarin berbakti. Ini usia 2 tahun semeton, sahabat. Bawor dengan tinggi 1 meter. Kita tanam kaki 3. Nah, ini bawor yang kemarin produksi usia 3 tahun 3 bulan. Genap 2 tahun 10 bulan dia produksi. Lumayan banyak buahnya. Belum kita pruning karena kemarin kesibukan, ada upacara perkawinan dan upacara kematian di keluarga. Kayaknya tertunda dulu giat di kebun. Nanti hari Minggu kita lanjut lagi. Karena saya sudah mulai beraktivitas mengajar siswa-siswa saya di sekolah dasar Negeri 2 Panji. Oke, ini sudah potong pucuk semeton. Kita sudah potong pucuk, sudah kita pruning. Sama juga ini. Ini usia 2,5 tahun niki semeton. Musangking. Nah, ini juga sama usia 2 tahun musangking, sudah kita potong pucuk juga di atas. Ini musangking usia 7 bulan. Dari tinggi bibit 80 cm. Ya, 7 bulan semeton. Nah, hama sudah menyerang, berarti besok harus segera diantisipasi. Tunas-tunasnya biar tidak masalah. Ini kutu kebul pengisap daun seperti ini semeton. Karena intensitas cahaya yang kurang akhirnya timbullah. Nah, besok kita pagi-pagi kita lakukan penyepraian. Nah, rentan sekali usia-usia segini diserang oleh kutu kebul. Nah, nanti kita gunakan berbahan aktif imida dan berbahan aktif abamectin untuk insektisidanya. Nanti untuk fungisidanya berbahan aktif Macoxeb dan kita mix dengan biopertipod. Ini sudah saya potong pucuk karena terlalu tinggi semeton. Kemarin yang sudah bentuk dari batang bawah idealnya 1 meter ke atas sampai 1,5 meter baru ada percabangan biar indah kelihatannya nanti. Nah, ini perkembangan 7 bulan juga semeton. Nah, itu 1,5 tahun kemarin yang ketimpa pohon dari kebun sebelah. Nah, sekarang sudah tunasnya sudah muncul. Nah, ini tunas sudah muncul. Kita sudah potong pucuk. Nanti kita atur percabangannya. Nah, sekarang cantik nanti hasilnya. Kan dulu ini pernah dimakan batangnya, batang tengah sama anak sapi tetangga. Akhirnya macet. Sekarang ditimpa lagi pohon. Segitu kena. Segitu kena semeton. Kita potong. Nah, kita sudah potong pucuk. Oke, hujan sudah merekat, kita gaskan semeton. Nah, di sela-sela lahan yang kosong niki yang tanami sereh untuk pengendalian hamanya juga. Dan lumayan juga untuk membantu ongkos tenaga. Nanti sampai ke bawah kita akan kembangkan serah ini. Mungkin bagi petani lain yang lain tidak dianggap, tapi bagi tiang serah ini lumayan penghasilannya kalau kita betul-betul budidayakan skala besar. Nah, niki juga musangkingnya, daunnya cantik, besar. Nah, oke, lanjut kita jalan semeton, sahabat. Kita keliling kebun dulu, mengontrol kondisi tanaman kita. Nah, niki usia 2 tahun, niki juga usia 2 tahun. Dari bibit-bibit reject atau sisa pilihan di lapak tiang tanam. Nah, ini kondisinya seperti niki semeton. Niki kemarin berbuah, itu juga berbuah. Kita amati. Lebat hujannya semeton. Nah, ini juga kemarin berbuah, sudah di pruning, sudah cantik pruningannya. Tinggal kita treatment kembali dengan
penyampaian pupuk nutrisi daunnya. Niki bawornya usia 2 tahun, belum tiang pruning. Nah, inilah penampakan kebun saya, kebun tiang Taksu Bali Lestari, Desa Selat, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Adapun varietas yang tiang tanam ada Montong Kane, yaitu durian asli dari Singaraja. Habis itu ada bawor Banyumas, Musangking, Oci, dan Super Tembaga. Nah, rencana sih cita-cita, puji Tuhan, mudah-mudahan restu dari ide Sang Hyang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, yang punya cita-cita pingin bikin agro di kebun ini. Kita akan ke depan, kita akan jadikan agro buah durian. Karena cengkeh yang ada di bawah dia akan tebang, kita akan ganti dengan varietas avocado, baik itu Bot 7, Red California, Red Vietnam, Huba yang sudah tertanam, Miki, Peluang, dan apokat genjah yang ada. Artinya memaksimalkan hasil kebun itu bukan lagi sistem tumpuk sari yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Kalau di Bali itu tumpuk sari, kalau di Jawa saya akui sistem tumpang sarinya bagus sekali. Nah, ini penampakannya dari. Nah, oke, kita sudah keliling, sudah amati tanaman kita, apa kendalanya. Kutu kebul sudah mulai menyerang, berarti besok harus segera diantisipasi, harus besok segera dikendalikan biar tidak menyebar, mengganggu tanaman yang lain, agar tanaman kita, durian kita tumbuh dengan subur, dengan normal, tanpa hambatan, gangguan hama apapun. Karena kalau tidak terkendala cuaca, kita per 1 minggu semeton kita lakukan penyepraian pada tanaman kita yang ada di kebun kita. Total varietas yang ada, total pokok yang ada sampai yang di bawah yang besar-besar 98 pohon semeton dengan luas tanah 1 hektar lebih. Nah, oke, kita ke bawah dulu karena hujan. Nah, kondisi teras tering di kebun tiang dengan jarak tanam 8 kali 10. Nah, oke semeton, segitu dulu sahabat tani, sedulur tani dimanapun berada. Aktivitas yang bisa tiang laporkan di kebun Taksu Bali Lestari, Desa Selat, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Bali, Provinsi Bali. Giat hari ini kita controlling kondisi tanaman kita pasca pemupukan prageneratif dan melihat kondisi serangan hama pada tanaman kita. Tadi kita sudah menemukan ada salah satu tanaman kita baru usia 7 bulan sudah terserang kutu kebul dan segera harus diantisipasi untuk menjaga kesehatan dari tanaman kita. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata tiang yang kurang berkenan, ya, bukan maksud pamer atau menggurui, hanya sekedar sharing ya seputaran pemeliharaan durian. Besok tiang akan sepil pupuk-pupuk apa yang tiang gunakan untuk penyemprotan dan penyepraian pada tanaman durian tiang. Nah, sehingga kondisinya tiang anggap 90% kondisi sehat, bagus, daunnya hijau walaupun intensitas sinar matahari sangat kurang di desa saya karena curah hujan yang tinggi. Dari pagi hujan, siang reda, sore hujan lagi, seperti sekarang sudah hujan semeton. Nah, ini kondisinya disertai angin. Nah, tiang ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi tiang mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, bukan maksud pamer atau menggurui, hanya sekedar sharing, berbagi sekitar perawatan pohon durian yang ada di kebun Taksu Bali Lestari dengan biaya yang sederhana, dengan low budget tapi hasil maksimal dengan penggunaan pupuk yang tepat guna dan tepat sasaran. Semahal apapun pupuk yang kita gunakan, kalau
tidak tepat guna pasti tidak akan tepat sasaran. Nah, suksema, rahayu, rahayu sarang sami, salam santuy dari kebun Taksu Bali Lestari.